Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fatahu ya alim, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para asatidzah, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, para hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, wabil khusus sama-sama kita menghormati tadi baru saja menyampaikan sambutan beliau Ustaz Haji Sofyan. Ini beliau pertama Anda dengar dia ada hari ini dari Cianjur, langsung semangat gitu. Karena Anda dulu sekolahnya di Cianjur, jadi nyambung sama beliau ini sering Ustaz Sofyan, insyaallah. Ya, kemudian ada juga beliau Ustaz Sadafi, ada Haji Insinyur Haji Abdillah, Haji Himawan, dan ketua DKM Masjid Nurul Amal Haji Muhdrumnya juga mengantar guru kita Sayyidil Walid almarhum Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid. Mudah-mudahan beliau mendapatkan keberkahan asrar dari guru kita insyaallah, dan kita semua mendapatkan keberkahan itu insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin ahibbail kiram, kita tahu bahwasanya malam ini di setiap malam Sabtu, Jumat malam Sabtu, Sayyidul Walid almarhum Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid senantiasa istiqamah mengajar dari sebelumnya di 20 tahun. Ini luar biasa, ini istiqamah yang sangat yang disebutkan ya oleh ulama mengatakan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Ini beliau istiqamah luar biasa, tidak pernah absen, selalu hadir dalam majelis-majelis ta'lim, selalu menyempatkan hadir di saat yang sudah sakit parah. Beliau di hari Rabu, malam Kamis terakhir beliau mengajar, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sudah beliau di rumah sakit. Itu luar biasa. Insyaallah beliau adalah syahid di akhirat. Kan kita tahu syahid itu ada 3, ada syahid dunia wal akhirah, ada yang syahid akhirat, ada yang syahid dunia wal akhirah. Jadi ada 3 ini. Kalau syahid dunia wal akhirah, orang yang perang di jalan Allah, niatnya karena ingin menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, yang melawan kafir, dia matinya mati syahid dunia wal akhirah disebut. Ada yang matinya syahid di dunia tapi akhirat tidak ada. Tapi itu orang yang perang sama orang kafir juga, tapi niatnya bukan pengen menegakkan kalimat Allah, dia niatnya pengen dikatai berani, atau niatnya pengen mendapatkan ghanimah dan lain sebagainya. Dia niatnya bukan karena Allah, ini dia di dunia dihitung syahid. Perbedaannya kan nanti hukumnya kan kita tahu, orang syahid dia enggak dimandiin, dia dikafani, jadi langsung dikubur, enggak disolatin juga. Itu perbedaan. Ada yang syahid akhirat, ini banyak di antara orang yang meninggal dalam thalabul ilm atau mengajarkan ilmu. Di antaranya itu, walaupun dia meninggalnya di atas kasur, termasuk orang yang mati syahid. Di akhirat dia mendapatkan kemuliaan syahid. Banyak di antara orang yang meninggal tenggelam, orang yang meninggal kena reruntuhan, orang yang meninggal perutnya sakit juga, ini termasuk, ini syahid akhirat disebut. Perbedaannya sama, tapi nanti dia, kalau syahid tadi kan yang perang nggak dimandiin, nggak disolatin. Kalau ini normal, ya, disolatin, dimandiin, dikafanin, kuburin. Jadi perbedaannya itu. Tapi keutamaannya syahid akhirat tadi. Ya, kita meyakini bahwa saya guru kita, insyaallah beliau syahid akhirat, dan insyaallah beliau mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahibbail kiram, ini menyampaikan yang sering disampaikan juga oleh Sayyidul Walid almarhum Umar bin Ahmad Al-Hamid, ya, di penghujung daripada penutupan yang selama ikut di akhir-akhir majelis beliau, penutupan ta'lim beliau di masjid-masjid atau majelis-majelis itu, beliau sering menyampaikan malah untuk menyemangati jamaah.
Ini kan ada muka-muka yang jamaah-jamaah yang jarang kelihatan, mungkin sibuk atau taklim dan lain sebagainya. Tapi beliau di akhirnya untuk menyemangati lagi yang hadir, yang mungkin belum bisa istiqomah dan sebagainya. Insya Allah nanti setelah Ramadan, setelah Syawal bisa semangat lagi hadir dalam majelis-majelis ilmu atau majalisul khair. Beliau sering menyampaikan hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, panjang hadisnya, kita potong di akhir. Disebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar menuju berjalan, tujuannya apa? Menuntut ilmu, mencari ilmu. Baru jalannya doang dikatakan, belum ketemu jalannya doang, dia niatnya pengen menuntut ilmu, Allah akan permudah langkahnya, jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini akhir jannah semua, insyaallah, amin. Ya, tinggal nunggu meninggalnya doang. Jika sudah meninggal belum masuk surga, ya kata ya mau surga tapi segan mati, nggak bisa. Ya, jadi insyaallah akhir jannah, orang yang senang dengan kebaikan. Dan seorang mukmin sejatinya la yashba' minal khair. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mukmin la yashba'u min khair yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Jadi seorang mukmin dia tidak akan puas, tidak akan pernah kenyang untuk mendengarkan kebaikan, yang mendapatkan nasihat kebaikan apapun itu sampai penghujungnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhan, sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang keyakinan tersebut, yaitu kematian. Dan seorang mukmin yang meninggal rohat, ya. Al-maut rohatun lil mukmin. Kematian itu adalah istirahatnya orang mukmin. Ya. Jadi kita di sini insyaallah hadir di sini ya, setiap apalagi ngumpulin jamaah setelah Isya ini sulit. Biasanya kita kan taklim ba'da maghrib, ya sekalian nunggu Isya dan jamaah insyaallah masih. Tapi setelah Isya ini luar biasa, itu berarti pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau majelis yang maulid atau majelis ini ya banyak. Cuma kalau untuk taklim, belajar, duduk habis Isya ini kayaknya agak repot orang. Ya ada urusan ini kita tahu. Jadi tapi di sini masya Allah masih nunggu, kadang kita telat masih jamaah ini. Insya Allah apa yang kita lakukan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dan Allah ya, lebih ya, membalas kita dengan apa yang lebih dari kita sangka atau lebih kira. Jadi luar biasa kita disini pada Isya sampai jam 9 kita masih taklim. Dan ini kita kumpul di masjid juga, yang Abu ya sering bilang kita hadir ya, jadi nggak paham kita hadir, tidur aja di salah di pojokan, tidak hadir, apa namanya hadir tapi nggak tahu apa yang diomongin. Itu sudah mendapatkan ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terusan hadis tersebut, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini yang bisa disampaikan sama Abu juga. Ya, orang yang kumpul di masjid fi baitin min buyutillah, atau ulama mengatakan bukan di masjid saja, mau di majelis taklim, mau di pondok, mau di apa tempat-tempat kebaikan, majalisul khair, itu Allah akan menurunkan as-sakinah, ketenangan dalam jiwa kita, ya, ketenangan dalam hati kita. Karena sejatinya tenangnya hati ini ya hanya dengan kita mengingat Allah. Ya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya, ketahuilah hanya saja dengan mengingat Allah, berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu yang bikin hati kita tenang. Ya, sekarang kita mungkin nyari ketenangan, nyari refreshing ini, kita pergi healing, ya sebentar pulang lagi, sumpah lagi, stres lagi. Ya, tapi kalau orang yang senantiasa ingat sama Allah, zikir, ya terus, insya Allah dia mendapatkan ketenangan dalam hatinya, dari jiwa. Ya, yang pertama dia dapat ketenangan. Ghasyiyatuhumur rahmah, otomatis mendapatkan rahmatnya Allah. Karena ini majelis-majelis baik ini tempat untuk mengundang rahmatnya Allah. Inda dzikri sholihin, bahkan tanzilur rahmat. Ketika disebutkan nama orang soleh kita biasa baca kitab Riyadhus Shalihin, kata Imam Nawawi, Al-Bantani beda. Imam Nawawi namanya Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf, namanya Yahya
bin Syaraf An-Nawawi. Nawawi itu nama tempat Nawa di daerah Damaskus di Syria, di Syam. Ya. Ini beliau luar biasa, ini termasuk ulama yang umurnya termasuk yang ini ya. Beliau ulama Uzzat yang belum sempat nikah. Ya. Bukan enggak mau nikah ya. Karena sibuk dengan ilmu. Umurnya cuma 56 tahun atau 57 tahun. Ya, 56 ya, sekitar 57 tahun. Itu tapi karangan beliau luar biasa. Di dalam kitab fikih saja itu Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin itu paling tingginya kalau kita di mazhab Syafi'i kitab Minhajul Talibin tadi. Itu banyak syarahnya. Ini yang mengarang adalah Imam Nawawi yang sering kita baca juga di antara karangan Riyadhus Shalihin. Kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah itu luar biasa. Ya, kita sebut namanya saja insya Allah itu rahmat Allah turun. Apalagi yang sering kita sebut nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita baca hadis-hadisnya, itu otomatis rahmat Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah akan turun, kita akan mendapatkan rahmat tersebut. Ya, jadi kita yang diharapkan kita selamat di dunia dan akhirat juga karena rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat kita tahu ya, semua orang masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan dengan amalan kita. Ngandalin amalan mah kita tahu deh di masing-masing gimana amalannya, ibadahnya. Tapi dengan rahmatnya Allah kita mengharapkan ya, di tempat-tempat seperti ini kita kumpul mengharapkan itu rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian malaikat juga pada kumpul. Malaikat juga senang kumpul di majelis-majelis seperti ini. Masuk kita ya ini gak mau atau berat dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu Allah akan sebut nama kita. Bayangin, itu ada nama sahabat yang terakhir kita bahas di Riyadhus Shalihin. Ya, namanya sahabat Ubay bin Ka'ab. Ya, jadi Nabi SAW pernah ya, turun wahyu. Nabi diperintah untuk mendengarkan bacaan surah Idza zulzilatil ardu zilzalaha, Al-Bayyinah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bukan. Lam yakun alladziina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Surat Bayyinah, lam yakun. Itu Nabi suruh baca di depan sahabat Ubay bin Ka'ab. Kata Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, hal sammani, katanya, ya Rasulullah, apakah Allah nyebut nama saya suruh baca ke Ubay bin Ka'ab? Kata Rasulullah SAW, Allah nyebut nama engkau, bayangin. Ubay bin Ka'ab. Ada lagi Abdullah bin Mas'ud, ada juga beberapa sahabat. Nah, jadi intinya Allah akan sebut. Berarti kalau kita disebut nama Allah, berarti insya Allah kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zakarahumullah, bahasanya Abu yang biasanya diabsen oleh Allah. Kalau yang hadir, ya semua, mau yang faham, yang kagak. Kita bahasa tahlilan aja deh. Yang mau tidur dari awal, insya Allah akhirnya dapat basic, semua dapat berkatan nanti. Apalagi Allah nggak bisa dibandingin, pasti lebih lagi. Kita yang hadir nggak paham, kita yang hadir capek, kita yang hadir tidur mungkin, insya Allah semua akan mendapatkan itu. Humul qaul la yashqa bihim jalisuhum, dalam riwayat disebutkan ya, itu malaikat kumpul di situ. Kita tahu ada malaikat yang ta'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Itu ada laporan tiap hari, malam hari sama siang hari ada tugas malaikat, ada shift-shiftan. Kumpulnya di sholat asar sama sholat fajar, sholat subuh. Ya, jadi kalau sholat asar itu gantian, malaikat siang sama malaikat malam gantian, malaikat malam ganti. Ya. Nanti ketika sholat subuh fajar, malaikat siang gantian di sini. Nanti ketika mereka laporan ke Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kaifa taraktum ibadah, bagaimana kamu tinggalkan hamba-hamba? Taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka di sholat asar tadi kan, mereka lagi sholat asar. Kami datang lagi ketika subuh fajar, mereka lagi sholat juga. Makanya kemuliaan sholat subuh sama sholat asar ini luar biasa juga. Ya, karena disebutkan sholat yang paling berat kepada orang-orang munafik adalah sholat, di antara sholat subuh dan sholat asar, ada yang mengatakan sholat isya. Intinya ini dalam hadis tersebut malaikat mengatakan mereka lagi sholat, ya Allah ditinggalin, datang juga lagi sholat. Kemudian ditanya apa yang mereka minta,
Ya, mereka minta surga-Mu ya Allah, ya. Mereka juga berlindung dari neraka-Mu ya Allah. Padahal mereka belum melihat. Ya. Kalau mereka melihat, maka mereka akan lebih semangat lagi dalam ibadahnya. Bayangin kalau kita melihat neraka, mendengar azab kubur atau melihat surga, pasti kita ya, pasti lebih ibadahnya kita lebih lagi. Ya. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Allah, ushhidullah, ya, ashhidu, ya, saksikanlah para malaikat, anni ghafartu lahum, aku telah mengampuni mereka. Ya, Allah mengampuni. Terus ada malaikat mengatakan, ya Allah, di antara mereka wa fihim dzu hajah, di antara mereka ya Allah ada yang cuma ada hajatnya doang, pengen ketemu fulan, atau karena dia capek istirahat doang, tapi dia kumpul di majelis baik tadi. Kata Allah, humul qaum la yashqa bihim, jadi semua dapat, kata Allah. Mereka adalah sekelompok kaum yang tidak akan rugi, tidak akan celaka orang yang duduk bersama mereka. Itu penting kita duduk di tempat-tempat yang baik, majelis baik. Jadi mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala.